Halo? Masih bisa ditangkap? Masih Ustadz. Oh, baik. Baik. Kita kenali di dalam surat Az-Zukhruf. Ayat yang, maaf. Az-Zukhruf ayat 50. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Jadi kalau kita bagaimana Al-Quran kehidupan keluarga kita, ini kita mengambil dari ayat itu. Dan demikianlah kami mewahyukan kepadamu, wahai Muhammad, ruham min amrina. Ruhan di situ adalah yang dimaksud Al-Quran. Ketika kita lihat tafsirnya lebih jauh, baik tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Maraghi, tafsir Fi Dhilalil Quran, akan lebih nampak lagi, lebih menjadi penjelas lagi bahwa Al-Quran adalah ruh. Kita tahu bahwa orang itu disebut hidup karena hatinya, perasaannya ada, akalnya ada, ruhnya ada, fisiknya ada. Tapi ketika fisiknya ada, kemudian ruhnya nggak ada, maka orang itu akan disebut manusia juga, tapi manusia yang kehilangan ruh. Berarti orang yang mati. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi penjelasan lebih jauh lagi tentang ini. Ketika sebagai seorang yang beriman kepada kitab suci Al-Quran, kemudian orang itu tidak membacakan Al-Quran dalamnya, maka disebutkan rumah itu bahkan rumah yang rusak, bahkan lebih jauh bagaikan kuburan. Kita kenali bahwa kuburan adalah tempat orang yang sudah meninggal. Akan berbeda dengan kalau dikubur, ada istilah orang itu dikubur, berarti orang yang nyawanya, ruhnya sudah tidak ada, kemudian dimasukkan ke liang lahat, itu namanya dikubur. Kemudian kalau orang masih ada ruhnya, dia masih hidup, kemudian dimasukkan ke kubur atau ke liang, berarti dikubur hidup-hidup. Dalam bahasa Arabnya dikenal dengan ya'id. Ya'idun. Jadi mengubur orang yang nyawanya masih ada, masih hidup, tapi dimasukkan kuburan, dikubur hidup-hidup. Jadi ketika seseorang itu ruhnya tidak ada, maka wajarlah kalau kemudian harus dikubur. Berarti seseorang yang tidak memiliki interaksi dengan Al-Quran secara baik, maka saat itulah disebutkan orang itu sebelum meninggal, sebelum dikubur, hakikatnya dia sudah mati. Maka disebutkan orang itu bagaikan mayat yang berjalan di muka bumi. Nampaknya bernapas, nampaknya hidup, tapi hakikatnya karena jauhnya dari Al-Quran, ruh kehidupannya itu sebenarnya sudah hilang. Bagaimana kita harus menghadirkan ruh Al-Quran dalam kehidupan keluarga kita? Ini poin yang paling mendasar sebenarnya yang harus kita pahami. Yang pertama, kita harus mengenali tentang fadailul Quran.
tentang keutamaan Al-Quran, kita harus pahami. Kita harus kaji apa sih keutamaannya. Keutamaan mempelajari bacanya, keutamaan memahami isinya, keutamaan menjadikan Al-Quran itu pedoman dalam kehidupan kita, keutamaan menghafalkannya, keutamaan mengajarkannya. Ketika kita itu mengenali tentang keutamaan-keutamaan itu, maka disitulah hamasah al-aliyah, semangat yang tinggi untuk berinteraksi dengan Al-Quran, itu akan ada pada diri kita. Berarti perjuangan kita yang pertama adalah bagaimana memahamkan kepada keluarga kita, agar kemudian punya pemahaman yang utuh tentang apa saja keutamaan Al-Quran itu. Karena kita tahu, ketika seseorang itu faham tentang keutamaan Al-Quran, maka dalam kisah dalam perjalanan sejarah yang pertama ada seorang sahabat yang kita kenal, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridainya. Kemudian ada seseorang yang dia juga kenal tentang keutamaan, keunggulan Al-Quran itu. Dikenal dia adalah Walid bin Mughirah, Ibnul Mughirah. Dua orang ini adalah sosok yang sama-sama cerdas. Di dalam perjalanan sejarahnya dikenal kecerdasan dua-duanya itu menguasai tata bahasa, menguasai bahasa-bahasa kabilah yang ada di wilayah Timur Tengah saat itu. Kita kenal Umar ibn Khattab adalah ketika kabinet Abu Jahal, dikenal Umar ibn Khattab adalah Menteri Pertahanan sekaligus Menteri Luar Negeri. Dan kelebihannya adalah sahabat Umar menguasai betul tentang bahasa-bahasa kabilah yang ada di seluruh wilayah Timur Tengah saat itu. Maka begitu mendengarkan bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh adiknya saat itu, karena memang dia paham, dia ngerti tentang keunggulan, tentang keutamaan Al-Quran, saat itu kemudian Allah berikan hidayah kepada sahabat Umar. Ketika baca Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Toha, tidaklah aku menurunkan Al-Quran ini untuk membuat susah kepada kamu. Saat itu, sahabat Umar itu berpikir terbalik. Kalau Al-Quran itu diturunkan, itu tidak membuat orang itu susah, berarti Al-Quran diturunkan untuk membuat manusia itu bahagia, untuk membuat manusia itu hidup, untuk membuat manusia itu punya kepekaan di dalam kehidupannya, dan benar-benar hidup. Maka saat itulah kemudian Allah berikan hidayah kepada Umar ibn Khattab karena memang faham tentang fadailul Quran, tentang keutamaan, nilai yang ada di dalam Al-Quran. Tapi lagi-lagi memang faktornya banyak. Sahabat Umar masuk Islam selain doa dari Rasulullah SAW sendiri, juga karena kecerdasan yang dimiliki oleh sahabat Umar. Kalau kita telaah dalam sirah, bagaimana apa yang menyebabkan secara intern dan ekstern tentang Umar ibn Khattab masuk Islam, faktornya banyak. Doa dari Rasulullah,
Allahumma a'izal Islam bi islami Umar bin Khattab au bi Abi Jahlin. Kemudian ternyata Allah takdirkan, Allah jadikan Umar bin Khattab mendapat hidayah, Abu Jahal tidak. Jadi ketika kita lihat selain faktor doa dari Rasulullah, salah satunya adalah juga karena fahamnya sahabat Umar terhadap keutamaan, kelebihan Al-Quran itu sendiri. Begitu pula di sisi yang lain, Walid ibnul Mughirah adalah seorang yang cerdas pula. Pada zaman jahiliyah saat itu, Walid ibnul Mughirah adalah seseorang yang faham betul, yang karena salah satu puisinya, kalau puisi terbaik ketika zaman jahiliyah dulu itu digantung di Ka'bah. Maka kemudian karya Ibnul Mughirah itu pernah dipampang, ditayangkan, atau digantung di Ka'bah sebagai pertanda bahwa karyanya itu sangat bagus. Begitu mendengarkan bacaan Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah, Walid ibnul Mughirah faham betul tentang kelebihan Al-Quran itu. Tapi pada akhirnya, karena Walid ibnul Mughirah itu walaupun faham terhadap keutamaan Al-Quran, pada akhirnya dia tidak mendapatkan hidayah. Ujungnya adalah menyebut Nabi Muhammad adalah majnun. Nabi Muhammad adalah pembohong. Untuk apa? Untuk agar orang-orang itu tidak mengimani, tidak meyakini terhadap kitab suci Al-Quran. Walaupun awalnya itu menyanjung setinggi-tingginya terhadap kitab suci Al-Quran, tapi pada akhirnya Ibnul Mughirah ternyata kemudian tidak mengimani terhadap Al-Quran itu. Jadi poin yang saya ingin sampaikan dalam kesempatan ini adalah yang pertama, agar benar-benar Al-Quran itu hadir dalam kehidupan keluarga kita. Kita harus fahami tentang fawaid, tilawah, wa tadabburil Quran. Apa sih keutamaan? Apa sih keuntungan kalau kita itu melakukan interaksi dengan Al-Quran dengan membaca dan mengkaji, mentadabburi, memahami isinya? Apa yang didapat oleh kita? Yang pertama, kenapa kita harus bersemangat berinteraksi dengan Al-Quran? Agar Al-Quran benar-benar hadir dalam kehidupan kita. Karena Al-Quran menjadi tata nilai orang itu beribadah kepada Allah atau tidak. Ketika seseorang itu berinteraksi dengan Al-Quran, maka didudukkan orang itu sedang ta'abbudan lillah. Orang yang sedang mempelajari Al-Quran, baik bacanya, baik memahami isinya, hakikatnya, orang itu sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nilai yang kita dapatkan ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran. Maka akan beda kita membaca buku seberapapun saja. Tidak ada satu hadis yang menjelaskan bahwa setiap hurufnya kita akan mendapatkan pahala dari buku-buku yang kita baca. Tidak ada penjelasan itu. Tetapi secara khusus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wa hasanatun bi'asyri amsalihah. La aqulu alif lam mim harf, walakin alif harf, lam harf, wa mimun harf." Barang siapa yang membaca kitab suci Al-Quran, dia akan mendapatkan satu hurufnya 10, satu kebaikan kemudian dikalikan 10. Ketika kita membaca alif lam mim, berarti kita mendapatkan 30 pahala yang kita dapatkan. Kalau kita mau hitung-hitung pahala, karena ada nas yang menyebutkan itu, berarti boleh kita hitung-hitung pahala. Berapa yang kita dapatkan hari ini, pahala dari Al-Quran yang kita baca. Artinya saya ingin dudukkan sekali lagi bahwa
tata nilai dalam perjalanan kehidupan yang Allah berikan kepada seorang hamba ketika kita membaca Al-Quran, kita didudukkan sebagai orang yang beribadah kepadanya. Tentu saja para wali santri Ma'had Tahfidzul Quran Aisyah Ummul Mukminin, ada satu hal yang harus kita dudukkan, kita fahami untuk diri kita sebagai wali murid. Ketika kita berharap anak kita ketika dimasukkan ke Ma'had Tahfidzul Quran Aisyah Ummul Mukminin ini, jangan sampai kemudian seolah-olah kita bekerja dari pagi sampai sore sampai malam, mencari nafkah untuk keluarga kita, kemudian kita penuhkan kewajiban kita untuk bayar bulanan anak-anak kita, kemudian kita merasa cukup dengan itu, kemudian berharap banyak kebaikan yang kita dapatkan dari anak kita. Ingin anak kita bisa murojaah, bisa hafal, bisa murojaah dari apa yang sudah dihafal. Tetapi seringkali kemudian kita lupa, anak kita harap bisa akrab dengan Al-Quran, tapi kita sendiri kadang tidak memproses. Ini masalah. Memproses di sini maksud saya, kalau kita sebagai orang tua, bacaan kita belum bagus, belum benar. Berikhtiarlah, berusahalah untuk masuk daftar menjadi peserta program tahsin di lembaga tahsin terdekat rumah kita. Untuk apa? Semoga semangat kita ini juga menjadi doa, menjadi sesuatu yang kita wariskan kepada anak-anak kita. Selain anak-anak kita belajar, kita harap bacaannya bagus, kemudian hafal Quran, kita pun juga memproses diri kita. Kadang-kadang yang kebalik adalah kita berharap anak kita bacaan Qurannya bagus, hafal Quran, murojaah, tapi sisi lain kita sendiri ogah-ogahan. Bahkan yang sering terjadi ini nyanyi terus. Apa nyanyinya? Ku masih seperti yang dulu. Jadi dulu bacaannya tidak bagus, sampai hari ini tidak rubah juga. Dulu hafalannya 15 surat-surat pendek, 5 ayat-ayat pilihan. Sampai hari ini pun juga tidak berubah, bahkan cenderung malah hilang. Ini adalah harus kita koreksi kita sebagai orang tua. Sejauh mana antara keinginan kita terhadap anak kita dan juga diri kita sebagai orang tua dalam memproses mendekatkan diri kita kepada Al-Quranul Karim. Ini Masya Allah saya lalu sampaikan pula ada kabar-kabar baik dari daerah. Saudara-saudara kita yang ada di pedalaman, yang pada masuk Islam, ternyata subhanallah, belajar wudhu yang benar, belajar sholat yang benar, karena memang kita tempatkan guru ngaji di kampung yang masuk Islam itu. Kemudian mereka pun juga belajar membaca Al-Quran. Dan sekarang alhamdulillah, ada 7 anak-anak pedalaman dari anak-anak mereka, anak-anak mu'alaf ini, sudah hafal 30 juz. Di antaranya adalah 2 cucu dari kepala suku yang ada di pedalaman Nusa Tenggara Timur. Bacaannya bagus, hafal 30 juz. Ini
menunjukkan bahwa mereka, saudara kita yang masuk Islam, dia berupaya mendorong, memotivasi anak-anaknya. Dan dia selain kegiatan di kebun, di sawah, ketika sore hari pulang, dia pun juga ngaji dengan guru ngaji yang ada di masjid situ. Ini menunjukkan ada hamasah, ada semangat yang tinggi di dalam mempelajari Al-Quranul Karim. Dan sekarang sudah mulai nampak kampung itu menjadi orang-orang yang akrab dengan Al-Quran. Nanti insya Allah sekali waktu Ustadz Halim, Ustadz Zain, kita jalan-jalan menengok saudara kita di sana, biar kita juga lebih semangat lagi. Insya Allah, Ustaz. Kenapa? Karena memang begitu kita melihat, subhanallah, ini yang baru masuk Islam aja semangatnya kayak begitu. Dan sekarang kampung itu ada mata air yang mengalir, sementara di kampung-kampung yang lain itu tidak ada sumber mata air. Mereka harus jalan untuk mendapatkan air, jalan kaki 8-10 kilo. Sementara kampung yang mu'alaf ini ada sumber mata air sepanjang tahun. Kemarau atau musim hujan itu tetap mengalir airnya. Itu sebagai bentuk keberkahan yang Allah berikan. Ketika orang itu akrab dengan Al-Quran, tidak hanya dinilai sebagai bentuk ta'abudan lillah, sebagai ibadah kepada Allah, tetapi lebih jauh lagi adalah Allah berikan rezeki kepada masyarakat itu. Kemudian yang kedua, ketika kita fahami bahwa kenapa kita harus tilawah dan tadabbur Al-Quran. Karena disebutkan ma'ani, nilai yang kita dapatkan ketika kita itu membaca, tilawah, menghafal, mengkaji, memahami Al-Quran, itu akan berdampak kepada kita. Apa dampaknya? Yang Allah berikan adalah tazkiyatan linufus. Allah akan jadikan dalam diri kita, dalam keluarga kita, Allah akan bersihkan hati seseorang itu. Bersihnya hati, beningnya hati, itu pertanda bahwa Allah hakikatnya menghendaki kepada hamba itu, kepada orang itu, menjadi orang yang baik, yang nanti Allah akan masukkan ke surganya. Disebutkan, idza aradallahu bi ahli baitin khairan. Apabila Allah menghendaki kepada ahlul bait, yang maksud di sini adalah keluarga, bapak, ibu, anak, atau siapapun yang tinggal dalam rumah kita. Apabila dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, tandanya adalah warzaqahumullahu rifqa fi ma'isyatihim. Allah berikan rezeki kepada keluarga itu. Jadi kalau keluarga itu dikehendaki oleh Allah menjadi keluarga yang baik, cirinya adalah Allah berikan rezeki kepada keluarga itu bentuknya hati yang lembut, hati yang bening, hati yang bersih. Bersihnya hati, beningnya hati, Bapak, Ibu, saudara-saudari semuanya, tandanya adalah ketika orang itu banyak beramal soleh. Salah satunya adalah ketika orang itu tilawah, tadarus Al-Quran, mengkaji Al-Quran. Maka Allah akan hadirkan kepada kehidupannya. Allah akan berikan rezeki kepada kehidupannya. Bentuknya adalah hati yang bening, hati yang bersih. Dan hati yang bening, hati yang bersih itu akan nampak. Nampaknya kapan? Mendeteksinya itu sederhana sebenarnya. Kalau seseorang itu akrab dengan Al-Quran,
Kalau orang itu berupaya untuk tilawah Al-Quran tidak absen setiap harinya, maka itu pertanda. Tentu saja, yang lain untuk mendeteksi kebalikannya, orang itu hatinya busuk, orang itu hatinya kotor, tandanya adalah sederhana saja. Kalau dia marah, kata-kata yang dari lisannya itu mudah menghina orang, mudah berkata kotor, mudah merendahkan orang, menyamakan orang itu dengan hewan. Kita seringkali kalau ada orang naik mobil, kemudian spion mobilnya keserempet motor, kemudian tidak mengisyaratkan minta maaf, walaupun spion mobilnya tidak pecah, cuman belok aja sedikit. Gitu. Spontan kadang-kadang buka kaca jendela mobil, ngelongok kepalanya, apa kira-kira bunyinya? Yang monyet, yang apalah gitu ya. Kata-kata kotor itu ngalir aja dari lisannya. Jadi beningnya hati, bersihnya hati, itu kemudian ketika kita bicara, ketika kita ngomong, ketika kita berkata, ketika kita berbuat dimanapun, kapanpun orang itu aman dan nyaman dari ucapan kita, dari perbuatan kita. Maka itu pertanda bahwa hati kita adalah Allah jadikan hati yang bersih. Jadi tetap saja bahwa salah satu tata nilai yang kita dapatkan, Allah jadikan kita menjadi orang yang Allah bersihkan hati kita. Karena Allah menghendaki kita menjadi orang yang baik. Baiknya kita, Allah akan jadikan kita ke surganya apabila kita melakukan tilawah dan tadabbur Al-Quran terus-menerus. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah ketika kita tilawah, tadabbur Al-Quran, mengkaji Al-Quran, tidak absen mentadarusi Al-Quran, kita akan didudukkan sebagai orang yang tarsikhon lil iman. Menjadi hamba yang Allah akan kuatkan, Allah akan kokohkan keimanan kita. Jadi, kalau kita satu hari saja tidak tadarus Al-Quran, itu bisa untuk mendeteksi sebenarnya kondisi hati kita ini, iman kita itu sedang naik apa sedang turun. Itu bisa untuk mendeteksi seperti itu. Jangan sampai kemudian, ya betul Ustadz, namanya iman itu kan memang kadang naik, kadang turun. Kata Rasulullah kan memang juga begitu. Al-imanu yazidu wa yanqus, iman kadang naik, kadang turun. Jadi kalau saya itu kadang baca, kadang enggak, ya memang nasnya begitu. Artinya apa? Hadis itu kemudian untuk menjustifikasi kebiasaan kita yang kadang baca, kadang tidak, seolah-olah itu benar. Seolah-olah. Sementara itu bisa untuk mendeteksi. Kalau kita tidak baca Al-Quran, betul bahwa hadisnya memang begitu. Kadang iman, kadang naik, kadang turun. Tetapi kalau kemudian kita nunggu saudara kita atau orang tua kita yang sakit jantung, dipasang di jarinya itu, dijepit dengan jepitan untuk pasang kabel-kabel di dadanya, ditempelin alat deteksi. Kemudian dilihat di layar monitor. Apa bunyinya? Ada bunyi begini. Tit, 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 tit. Oh, berarti kalau masih seperti itu, di alat monitor naik turunnya itu tetap seperti itu namanya masih hidup. Itu berarti normal. Tapi kemudian jam 1 malam ternyata begitu tit, 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 tit. Apa reaksinya? Ambil telepon, angkat telepon, yang nungguin itu ngangkat telepon, nelpon kepada keluarganya. Kak, Bapak kayaknya meninggal. Sudah berhenti alat monitornya. Akhirnya yang ditelepon,
Dek, tolong tunggu di situ, saya ngabari keluarga yang lain. Biar keluarga pada datang. Adik sabar di situ dulu. Iya, Kak. Sudah kakaknya ngabarin ke sana kemari, setengah jam kemudian, alat deteksinya di monitornya bunyi lagi. Tit, 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 tit. Akhirnya, yang nungguin tadi angkat telepon lagi. Begitu angkat telepon, Kak, kayaknya Bapak hidup lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Dek. Itu reaksi yang mendengar kabar. Tapi ternyata 20 menit lagi bunyi lagi. Tit. Angkat telepon lagi. Kak, kayaknya Bapak mati beneran. Ini kalau kita lihat alat deteksi jantung, orang yang sakit jantung kemudian bunyi tit, berarti selesai. Tapi kalau orang itu, ini alat deteksi ini coba sebagai sebuah gambaran. Kalau kita itu baca, enggak, baca, enggak, baca, enggak, kemudian enggak. Sudah. Akhirnya kita tanya, sederhana, bahwa naik turunnya iman itu memang sekali waktu kondisinya seperti itu. Tapi kalau naik, turun, turun, baca, enggak, enggaknya itu lebih lama, maka itu pertanda bahwa kondisi hati kita itu dalam keadaan tidak baik. Kondisi keluarga kita, kalau sampai ada keluarga kita satu hari tidak ada yang tadarus Al-Quran, pahamilah bahwa rumah kita, keluarga kita saat itu dalam keadaan tidak sehat. Tidak sehat kehidupannya. Jadi, saya ingin dudukkan kembali bahwa interaksi kita dengan Al-Quran, tadarus kita, menghafalkannya, memperbaiki bacaannya, mengkaji isinya, itu semuanya akan berdampak kokohnya iman kita. Kemudian, yang keempat, poin yang paling penting dalam hal ini, ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, tilawah tadabbur Al-Quran, maka yang Allah berikan kepada kita, nilai yang kita dapatkan adalah takwiman lil fikr. Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita kaji, Al-Quran yang kita pedalami akan mengokohkan cara pandang kita, akan meluruskan pola pikir kita. Betapa banyak kita tahu orang yang kita kenal, dia profesor, dia doktor, dia master, dia seorang muslim. Tapi cara pandangnya ternyata, pola pikirnya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Lebih cenderung sesat dan menyesatkan. Tidak hanya menyesatkan keluarganya, tetapi menyesatkan orang lain juga. Coba ketika ingat-ingat orang yang dia adalah seorang doktor, ketika mengatakan bahwa inna dina indallahil Islam itu adalah ayat intoleransi, ayat
yang akan menumbuhkan radikalisme. Ayat yang akan menjadikan orang itu menjadi seorang teroris. Itu luar biasa itu. Yang menyampaikan itu dokter Muslim. Tapi dirinya, cara pandangnya terhadap ayat itu sesat dan menyesatkan. Kemudian ada lagi satu, seorang guru besar, profesor, doktor. Dia menyebutkan bahwa dalam hidup ini, kalau kita menerjemahin ayat, menafsirkan ayat, tafsirkan ayat itu dengan tafsir sosiologis. Contoh, menurut dia nih, saya ceritakan, menurut dia, bahwa inna syirka la zulmun azim. Semua kita hafal tentang ayat itu. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu adalah, menyekutukan Allah itu adalah zalim yang sangat besar. Kalau bahasanya Kiai Zainuddin MZ, nenek moyangnya dosa itu adalah menyekutukan Allah. Tapi cara pemahaman seperti ini, menurut profesor doktor yang dia guru besar, dia seorang Muslim ini, kita akan dikatakan Anda terlalu fanatik terhadap agama Anda. Anda menjadi manusia Muslim yang tekstual. Terjemahkan, fahami ayat itu dengan tafsir sosiologis. Tafsir sosiologis menurut profesor ini adalah tafsir yang terjemahan ayat itu disesuaikan dengan keadaan. Jadi inna syirka la zulmun azim itu syiriknya dipindah ke belakang, zalimnya dipindah ke depan. Jadi bunyinya berubah menjadi maksud ayat itu menurut dia, menurut profesor ini, adalah inna zulma la syirkun azim. Sehingga mereka memaknai sesungguhnya perbuatan aniaya, perbuatan zalim itu adalah syirik yang sangat besar. Jadi kalau ada orang Islam berbuat aniaya kepada yang lain, kepada agama lain, maka orang Islam ini disebut syirik yang sangat besar. Dia akan masuk neraka kholidina fiha abada. Kemudian kalau ada non-muslim, Kristenkah, Katolik atau Protestankah, Hindu atau Buddha atau Konghucu, atau agama lain yang menyembah kepada selain Allah, kalau dalam kehidupannya dia berbuat kasih kepada sesama, dia tidak berbuat aniaya kepada sesama, maka dia tidak berbuat syirik. Dia bukan orang syirik. Dia akan masuk surga kholidina fiha abada. Nah, ini saya ingin sampaikan bentuk-bentuk contoh orang-orang yang mengatakan atau memahami Al-Quran dengan pemahaman yang salah. Cara berpikirnya menjadi tidak lurus. Cara pandang hidupnya menjadi tidak lurus. Akhirnya apa? Perjalanan kehidupannya tidak terbimbing dengan wahyu, tetapi dia cenderung memahami agamanya dengan pemahaman liberal. Pemahaman liberal itu kalau bahasa kita paling gampang itu pemahaman sakarep udele dhewe gitu ya. Semaunya sendiri. Suka-suka sendiri. Sampai saat Prof, gimana pandangan Pak Prof tentang sholat? Lah, saya sudah 3 bulan tidak sholat, ternyata nggak ada apa-apa, biasa-biasa aja.
Terus kata yang lainnya, ada profesor juga, ketika tanya, Pak Prof sampai hari ini masih sholat? Dia mengatakan, ini profesor yang lain, yang liberal juga, dia mengatakan, loh, begini, kalau urusan sholat, itu adalah urusan saya dengan Tuhan. Saya tidak berani meninggalkan sholat. Ini kata profesor yang satunya. Tapi profesor yang satunya, Muslim, seorang guru besar, dia mengatakan, saya tidak sholat sudah 3 bulan, ternyata tidak apa-apa. Ternyata orang-orang sama-sama liberal, tapi ini beda. Tapi lebih parahnya adalah, dua-duanya mengatakan, hari ini saya sedang beragama Kristen Katolik. Nanti jam 1 siang saya akan ceramah di depan orang-orang Hindu. Besok saya akan ceramah di depan orang-orang Buddha. Pekan depan agama saya Konghucu. Saya akan ceramah di depan orang-orang Hindu dan Buddha, orang-orang Katolik. Ini menunjukkan bahwa cara pandang seseorang seperti ini berarti tidak terpandu, tidak dibimbing oleh wahyu. Bapak dan Ibu, Ustadz, Ustadzah, anak-anakku yang juga ikut menyimak untuk kesempatan ini. Jadi poin yang keempat, kalau kita berinteraksi dengan Al-Quran, mempelajari bacanya, memperbaiki bacanya, menghafalkannya, mengkaji isinya, maka Allah akan luruskan cara fikir kita, cara pandang kita dalam hidup dan kehidupan, sehingga perjalanan hidup dan kehidupan kita itu akan dipandu dengan wahyu. Maka ketika kita dipandu dengan wahyu, itulah hakikatnya. Ruh Al-Quran ada pada kehidupan kita. Kemudian yang tidak kalah pentingnya di ujung kesempatan ini adalah ta'arufan bimanhajillah. Ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, ketika kita mau mentadaburi, mau tilawah, mau tahsin, mau menghafalkan Al-Quran, hakikatnya dalam kehidupan kita itu, kita sedang mengenal terhadap manhaj, terhadap syariat, terhadap aturan yang Allah berikan untuk kehidupan kita ini. Semakin kita mengenal, semakin kita memahami tentang aturan-aturan Allah, maka disitulah Allah akan berikan kekuatan dalam kehidupan kita untuk melaksanakan pemahaman kita yang benar tentang manhaj, tentang aturan, tentang syariat yang Allah berikan kepada kita, sehingga benar-benar perjalanan kehidupan kita itu terpandu oleh wahyu, terbimbing oleh wahyu. Kita tahu ketika ada istilah, ada itik yang kehilangan induk, itu menunjukkan bahwa kebingungan anak itik, bagaimana dia harus mengamankan dirinya, bagaimana dia harus cari makan, bagaimana dia harus hidup. Begitu pula dalam kehidupan kita. Ketika kita tidak mengenal, tidak memahami tentang aturan Allah. Ketika dalam kehidupan kita tidak terbimbing oleh wahyu, maka disitulah ruh kehidupan dalam keluarga kita hakikatnya hilang. Akhirnya dia hidup sesuai dengan maunya masing-masing, pendapatnya masing-masing. Sementara kita tahu bahwa laisa ribat illa ribatil aqidah. Tidak ada ikatan yang kokoh. Tidak ada yang mampu menyatukan kita sampai di hari akhir nanti. Kecuali ikatan keimanan kita kepada Allah, keimanan kita terhadap Rasulullah, keimanan kita terhadap kitab suci Al-Quran.
interaksi kita dengan Al-Qur'anul Karim, itu pertanda bahwa kita mengimani Al-Qur'an. Kita diikat oleh Allah dengan Al-Qur'an. Kita disatukan oleh Allah dengan Al-Qur'an. Ada 5 poin itu barangkali poin yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Jadi sekali lagi saya simpulkan, yang pertama, ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, ketika kita menginginkan Al-Quran itu hadir dalam kehidupan keluarga kita, menjadi ruh kehidupan kita, maka nilai yang pertama ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, tilawah, tadarus, menghafal, memahami isi Al-Quran, kita didudukkan sebagai hamba yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Allah jadikan kita sebagai hamba yang tarsikhon lil iman, hamba yang Allah kokohkan keimanannya. Yang ketiga, Allah jadikan kita hamba yang tazkiyatan lin nufus. Allah akan bersihkan hati kita. Allah akan jadikan kita menjadi orang yang bening, bersih hatinya. Jadi bening, bersih hatinya apabila kita berinteraksi dengan Al-Quran, mau membacanya, mau mengkaji isinya, mau menghafalkannya, mau memperbaiki bacanya, semuanya itu adalah akan berdampak bersihnya hati kita. Kemudian yang keempat, dengan kita tilawah dan tadabbur Al-Quran, dengan kita tadarus, tahsin, menghafal, memahami isi Al-Quran, Allah akan jadikan kehidupan kita, dalam perjalanan hidup kita, takwiman lil fikrah, akan Allah luruskan cara pandang kita, sehingga kalau kita punya pikiran, punya gagasan, gagasan kita ketika dituangkan dalam kebijakan akan menjadi solusi, akan menjadi menyelesaikan masalah setiap persoalan yang dihadapi. Kemudian yang terakhir, Allah akan jadikan kita hamba yang mengenal aturan-aturan atau syariat dalam kehidupan ini ketika kita berinteraksi dengan benar tentang Al-Quran itu. Bapak dan Ibu, karena kekuatan handphone kita juga masing-masing beda, saya khawatir kalau sampai 1 jam lebih handphonenya panas, jadi ngehang, jadi besok bermasalah gitu. Baik, barangkali itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Nanti lain kesempatan kita mungkin bisa offline, bisa ketemu langsung, bisa bincang-bincang langsung. Mudah-mudahan semua Bapak Ibu, Ustadz dan Ustadzah, pengurus keluarga besar Ma'had Tahfidzul Quran Aisyah Ummul Mukminin diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu para santri Ma'had Tahfidz Aisyah Ummul Mukminin diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan kesabaran untuk menghafal Al-Quran ini. Yakinlah anak-anakku semuanya, dengan Al-Quran Allah pasti akan muliakan kita. Dengan Al-Quran Allah akan pasti jadikan berkah kehidupan kita. Itu saya kira, nanti kalau ada yang perlu dibincang-bincangkan, kita akan lanjutkan. Baik, terima kasih. Baik, jazakumullah ahsanal jaza kepada Al-Ustadz Dr. Haji Ahmad An-Nur MA atas taujihat, nasihat, dan apa saja yang sudah beliau berikan. Masya Allah, seakan-akan malam hari ini kita diberikan nutrisi untuk hati kita, jiwa kita yang mungkin sudah lama mengering, sudah lama tidak mendapatkan siraman. Malam hari ini layaknya seperti HP yang ngedrop, baru saja di charger, dan mudah-mudahan ini bisa menjadikan hati kita dan jiwa kita semakin kuat lagi. Kesimpulan apa yang disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Haji Ahmad An-Nur MA tadi, ketika kita ingin bahwasanya Al-Quran itu masuk ke dalam keluarga kita memasukkan roh Al-Quran dalam keluarga,
kuncinya hanya satu, yaitu bagaimana kita mengetahui dan mengenali keutamaan Al-Quran. Yang beliau sebutkan tadi ada 5. Ta'abudan lillah, sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Membacanya saja sudah dinilai sebagai ibadah. Kemudian tazkiyatan tarsikhan lil iman, ya, mengokohkan keimanan. Tazkiyatan lin nufus, menyucikan jiwa. Taqwiman lil fiqrah, meluruskan pola pikir. Dan yang terakhir adalah ta'arrufan bimanhajillah, semakin kita mengenal manhaj Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menuju kepada sesi berikutnya, yaitu adalah sesi tanya jawab. Sebelumnya kami sampaikan teknis tanya jawab pada malam hari ini. Saya akan menghitung mundur dari hitungan 3. Kemudian nanti bagi ayah bunda, bapak ibu, umi abi yang ingin bertanya, silahkan untuk menekan tombol raise hand. 3 orang pertama yang menekan tombol raise hand akan kita berikan kesempatan untuk bertanya. Baik, sudah siap ayah bunda, bapak ibu? Baik, operator mohon dibantu untuk nanti menuliskan 3 orang pertama, takutnya saya salah. Baik, 3, 2, 1, silakan. Yang pertama ada Ibu Siti Zuraida. 2, ada lagi 2. Kita tampung dulu 3 penanya. Siti Zuraida. Belum ada yang angkat lagi. Baik, kita berikan kepada penanya pertama, yaitu atas nama Ibu Zuraida. Mohon maaf Umi, ini wali dari Ananda siapa? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ana dari wali santri Maryam Hayalangita dan Khadijah Azhara, kelas 9 dan kelas 8. Masya Allah, ahlan wa marhaban, Umi Maryam. Baik, silahkan apa yang ingin ditanyakan Umi, tafadhol. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah atas pemaparan siraman rohani dari Ustadz An-Nuri ya. Begini Ustadz, saya mau menanyakan, kalau kita berbicara ruh, dari apa yang Ustadz katakan, faedah membaca Al-Quran, utamaannya segala macam, itu luar biasa sekali. Cuman, yang jadi masalah, menurut Ustadz, ruh itu akan bisa terus hidup, bisa menjadi sehat terus-menerus. Itu besar tidak faktor dari makanan, ya? Karena saya perhatikan banyak keluarga-keluarga muslim, muslimah, ataupun para santri, hafidhoh, yang sepertinya tidak terlalu memperdulikan makanan. Sementara menurut pemahaman saya, faktor makanan itu sangat besar. Menurut pemahaman saya yang doif ya, secara ini saja, itu sepertinya sesuatu yang cukup punya pengaruh terhadap sehatnya sebuah ruh. Nah, kalau ruh itu tidak sehat, bagaimana dia bisa berinteraksi dengan Al-Quran? Lalu bagaimana mungkin bisa terbentuk kepribadian Qurani di dalam tubuh seorang hafiz dan hafizoh, termasuk keluarganya? Itu saja mungkin pertanyaan dari saya, Ustadz. Jadi, apakah menurut Ustadz, makanan itu cukup bisa mempengaruhi kesehatan ruh atau jiwa atau hati seseorang, pikiran, dan sebagainya? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan Ummu Maryam atas pertanyaannya. Mungkin biar nggak keburu kelupaan, boleh langsung dijawab saja Ustadz. Tafadhol masykur. Baik, terima kasih. Subhanallah. Jadi ketika pertanyaannya,
ada nggak faktor yang menjadi pengaruh untuk menghafal Quran atau kesehatan hati itu sendiri? Tentu saja ini sederhananya begini. Kalau dalam konteks makanan untuk urusan ruh itu tentu saja sangat besar. Makanya kata kuncinya dalam Islam sederhana sebenarnya. Kulu washrabu wala tusrifu. Kulu washrabu halalan thayyiban. Jadi kalau diterjemahkan, kalau bahasa kita ketika dulu belajar SD itu, makanan yang baik itu adalah makanan 4 sehat, 5 sempurna, 6 halal. Sementara yang kita pelajari dulu itu 4 sehat, 5 sempurna, halalnya tidak pernah menjadi bahasan. Tidak pernah menjadi tekanan, tetapi kita diajarkan dalam Islam luar biasa, 4 sehat, 5 sempurna. Jadi, kulu washrabu halalan thayyiban. Jadi kata kunci yang pertama dalam urusan makanan, itu harus pastikan yang kita makan, kita konsumsi itu adalah makanan yang halal. Yang kedua adalah thayyiban. Thayyiban itu adalah makanan yang halal, yang kalau kita makan berdampak sehat kepada fisik kita. Itu namanya thayyib. Yang membawa kebaikan, membawa manfaat yang baik untuk fisik kita. Karena katakanlah, saya sendiri katakanlah kalau makan es krim, itu kayak orang alergi. Langsung pusing saya itu. Berarti makanan yang saya beli dengan uang yang halal, kemudian saya makan tidak berdampak baik kepada fisik kita. Ketika kita tahu, kita paham bahwa itu akan menjadikan efek yang tidak baik kepada fisik kita, berarti jatuhnya itu akan haram. Jatuhnya tidak boleh. Kenapa? Membawa dampak madorot untuk kita. Ada orang makan kangkung, oseng-oseng kangkung. Kemudian orang itu dipastikan kalau makan kangkung, dia sudah itu menceret. Gitu. Berarti kangkung untuk dirinya itu tidak baik. Tidak baiknya itu akan kemudian jatuhnya juga hukumnya haram. Jadi kita kembalikan bahwa untuk pengaruh terhadap ruh, kalau makanan lebih kepada tentang kehalalannya. Karena itu menyangkut tentang urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang hati, tentang ruh kita. Tapi untuk urusan makanan yang berdampak terhadap fisik, itu bagaimana kekuatan menghafal, tentu saja bentuk pengaruhnya itu adalah kesehatan secara fisik. Jadi kalau jawabannya disederhanakan saja, kita semuanya, kita harus pastikan sesuatu atau rezeki atau makanan yang kita berikan kepada keluarga kita, pastikan itu halalan thayyiban. Halal dan yang membawa dampak terhadap fisik, terhadap ruh. Dua-duanya itu yang harus kita jadikan pegangan. Baik, saya kira itu. Monggo berikutnya. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawaban dari pertanyaan yang sudah disampaikan. Kemudian penanya kedua, di sini kita lihat yang mengangkat tangan Ustadz Ahmad Zain, Masya Allah. Beliau mengangkat tangan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan Ustadz. Tafadhol. Baik, terima kasih Ustadz Ja'far atas waktunya. Saya memulai saat bertanya saat bukan mulai ya, berarti yang kedua Ustadz. Saya tuh pernah baca di sebuah artikel bahwa di tahun 2018 itu Indonesia
meraih peringkat keempat setelah Cina, India, dan Amerika. Itu pengguna medsos terbanyak. Jadi kurang lebih ada 100 juta jiwa pengguna medsos. Sampai ada istilah itu, Indonesia itu males membaca tapi cerewet di medsos gitu. Ini luar biasa ini datanya. Nah, terkait hal ini, dinamika atau dilemanya pendidikan di zaman sekarang bahwa anak-anak zaman sekarang itu sangat kental sekali dengan yang namanya gadget nih. Jangankan anak-anak, mungkin kami sendiri atau Aba Uma yang ada di sini, wallahu alam ini persentase megang gadget sama persentase megang mushaf yang sebagaimana tadi Ustadz sampaikan itu lebih banyak mana gitu. Sehingga yang saya tanyakan adalah bagaimana salaf itu membagi waktu membaca Al-Quran baik tilawah ataupun tadaburnya itu dalam sehari itu rata-rata para sahabat itu berapa saat, sehingga kita bisa mencontoh tradisi yang baik itu, mengingat tantangan pendidikan di zaman sekarang ini, keimanan kita nggak seperti keimanan para sahabat, tapi ujiannya lebih besar daripada ujian para sahabat. Jadi kejadiannya ya luar biasa nih Ustaz ini. Mohon bimbingan dan pencerahannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Baik, jazakallah Ustaz Zain. Jadi betul penelitian itu, poin kesimpulannya sebenarnya masyarakat Indonesia itu dalam sehari semalam memegang gadget itu rata-rata menghabiskan waktu 8 jam. Jadi sampai kemudian kalau pergi handphone ketinggalan, itu kayak ada bagian nyawanya yang ketinggalan. Serasa nggak lengkap hidupnya. Serasa separuh hidupnya itu hilang. Sampai kemudian tak terasa ternyata kedekatan kehidupan masyarakat Indonesia dengan gadget ini dihabiskan sehari 8 jam. Sementara tadarus Al-Quran 2 halaman saja. 2 lembar lah, 4 halaman. Itu nyaris. Rata-rata kita banyak berlindung di balik alasan yang kita ungkapkan. Kenapa hari ini tidak tilawah Al-Quran? Aduh, sibuk Ustaz. Aduh, banyak kerjaan Ustaz. Banyaklah. Ungkapan itu sebenarnya ungkapan untuk berlindung. Tapi hakikatnya dia malas. Dia tidak mau berinteraksi dengan Al-Quran hari itu. Atau bahasanya imannya sedang turun. Nah, coba sekarang kita bandingkan. Kalau ada pertanyaan, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir ini, kita kepinginnya seperti sahabat Nabi yang rajin apa yang malas? Pasti jawabnya kita semuanya seperti sahabat yang rajin. Ada satu kitab yang menjelaskan bagaimana interaksi para sahabat Nabi dengan Al-Quran. Kitabnya itu ada judulnya Al-Quran, Ya Ummat Al-Quran. Itu dijelaskan sahabat-sahabat Nabi yang malas tadarus Al-Quran itu siapa saja. Itu dijelaskan 1, 2, 3, sampai ribuan. Kemudian sahabat Nabi yang rajin itu siapa saja. Disebutkan di situ. Sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Zaid bin Sabit, Abdurrahman bin Auf. Terus disebutkan di situ. Kemudian ada sahabat yang paling rajin. Yang kemudian itu diabadikan di dalam kitab Bukhari tentang sahabat yang rajin, paling rajin itu. Kalau kemudian kita dimintai pendapat tentang rajin atau malas, itu dari dulu juga ada. Sahabat yang rajin banyak, yang malas juga banyak.
Tapi kemudian yang menjadikan beda adalah ketika kita suruh pilih, kita mau seperti sahabat yang rajin atau yang malas? Kita maunya seperti yang rajin. Untuk ukuran kita, pada umumnya kita sebagai wali santri, kita menirukan, mencontoh sahabat yang malas saja. Umumnya kita itu tidak mampu. Kenapa? Karena sahabat Nabi yang malas tadarus Al-Quran, itu 1 hari 1 juz. Yang malas tadarus Al-Quran 1 hari 1 juz. Jadi setiap bulan itu khatam. Sementara sahabat yang rajin itu 1 hari 6 juz. Sepekan sekali khatam. 1 bulan 4 kali khatam. Yang paling rajin disebutkan dalam kitab Bukhari 1 hari 10 juz, 3 hari sekali khatam Quran. Sementara di kalangan kita sekarang ini, yang disebut malas tadarus Al-Quran, itu benar-benar nggak baca. Faktanya begitu. Saya lagi malas. Malasnya itu bisa berminggu-minggu nggak baca Quran. Sementara sahabat Nabi yang malas itu 1 hari 1 juz. Ada yang kemudian beralasan, iya Ustaz, dulu kan nggak ada kantor. Sahabat Nabi kan tidak ada kantor. Jadi ya banyak waktulah. Yang namanya sirkulasi kehidupan, perjalanan kehidupan manusia dari dulu sampai sekarang untuk urusan nyari nafkah, itu sama saja nggak akan beda. Berangkat pagi, pulang sore. Seperti Abdurrahman bin Auf tidak berangkat pagi lagi. Dari Madinah berangkat ke negeri Syam. Kemudian balik dari negeri Syam, belanja, pulang lagi ke Madinah. Itu bisa berhari-hari, berpuluh-puluh hari, berbulan. Artinya sibuk juga, orang dulu itu sibuk juga. Tapi Abdurrahman bin Auf, radhiyallahu anhu, beliau adalah termasuk sahabat yang rajin tadarus Al-Quran. 1 hari 6 juz, sepekan sekali khatam, 1 bulan 4 kali khatam. Jadi ya, kalau kita bicara prihatin tentang kondisi masyarakat Indonesia yang berhubungan dengan gadget ini, kita prihatin. Tetapi alhamdulillah kita bisa duduk bersama dalam rangka saling memotivasi. Ayo kita mencontoh seperti sahabat Nabi yang malas saja dulu. Tidak usah seperti yang rajin. Untuk kita ukuran wali murid, bercita-cita seperti sahabat Nabi yang malas tadarus Al-Quran, itu udah luar biasa. 1 hari 1 juz. Tapi jangan paksakan setiap hari langsung 1 juz kalau memang belum terbiasa. Kita harus bertahap. 2 lembar rutin 3 bulan. Tambah lagi 1 lembar berarti 4 lembar. Terus sampai kemudian kita bisa baca 9 atau 10 lembar dalam mushaf sehingga punya kebiasaan 1 hari 1 juz. Saya kira itu, Ustaz. Semoga khair, Ustaz Anduri. Baik. Ya, jazakumullah khairan kepada Ustaz Haji Ahmad An-Nuri atas jawabannya. Kemudian penanya terakhir, di sini sudah ada yang angkat tangan, Bunda Aurelie. Wali dari santriwati atas nama siapa? Bunda Aurel. Baik, sebelumnya ini Aurel sendiri, Ustaz. Oh baik, Masya Allah. Alumni Ma'had Aisyahul Mukminin. Aurel. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, jazakumullah khairan buat Ustadz Jafar selaku moderator yang telah mengizinkan saya untuk bertanya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aureli Putri Sabrina dari alumni Ma'had Aisyahul Mukminin SMA Angkatan Kedua. Izin bertanya, Ustadz, bagaimana solusinya menurut Ustadz untuk para remaja agar tetap bisa mempertahankan ruh Al-Quran pada dirinya, agar tetap istiqomah di era pergaulan pada zaman sekarang ini? Mohon arahan dan bimbingannya, Ustadz. Jazakumullah khairan kasiran. Masya Allah, jazakillah khairan.
atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab Ustaz An-Nuri. Tafadhol mashkura. Insyaallah. Ini pertanyaannya perlu jawabnya 1,5 jam kayaknya. Tapi poin yang paling penting, Masya Allah, Ananda Aurel Putri sudah menyampaikan bagaimana agar kita menjadi generasi yang memiliki ruh Al-Quran dan bisa tetap bertahan dalam kehidupan sekarang ini. Baik. Langkah yang pertama tentu saja apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita. Yang pertama, kita mesti harus mencari sahabat, mencari teman yang bisa memotivasi, saling mengingatkan. Kalau kita salah, teman kita itu mau mengingatkan kita. Kalau kita malas, teman kita itu mau memotivasi kita. Kalau kita sedih, ada teman itu mengingatkan, menghibur kita. Jadi hal-hal yang kayak seperti ini, sahabat ini harus kita miliki, kita harus punya. Dan tentu saja yang kedua, masuklah pada komunitas yang memang menurut hitungan komunitas itu adalah komunitas yang cinta Quran. Komunitas itu adalah komunitas anak-anak yang generasi Qurani lah, generasi yang mencintai Al-Quran, yang punya semangat untuk akrab dengan Al-Quran. Sehingga ketika kita katakanlah kuliah, pagi hari kita kuliah, sore hari masuk lembaga tahsin dan tahfidz. Walaupun kita sudah hafal, sudah pernah di pesantren, tetapi sebenarnya yang kita cari adalah teman-teman, sahabat-sahabat yang memang akrab dengan Al-Quran, kemudian saling memotivasi, saling mengingatkan. Nah, ketika kita di kampus, aktif pagi hari, sore hari, kita itu masuk di lembaga-lembaga seperti ini, maka kita akan terkondisikan. Di kampus kita belajar tentang jurusan kuliah kita, sore hari kita bersahabat, berteman dengan orang-orang, para penggerak, para pejuang, para pendakwah Al-Quran. Sehingga semangat kita akan terus terjaga. Jangan coba-coba kita kemudian, udahlah, dulu kan sudah masuk pesantren Quran, masa sekarang di situ juga. Sudah sama siapa aja. Ujungnya ya kita menjadi siapa saja. Gitu. Akhirnya cenderung semau-maunya sendiri, susah untuk terkondisikan, ujungnya apa? Hafalan kita hilang, semangat kita dengan Al-Quran semakin menjauh, keberkahan pun akhirnya hilang. Kenapa? Karena kita tidak akrab dengan kitab suci kita sendiri. Yang sudah kita geluti sekian tahun, ternyata hilang aja begitu saja. Kita perjuangkan sekian tahun untuk menghafal, kemudian lolos, hilang begitu saja. Ini yang sering kemudian menjadikan ruh itu tidak terjaga dengan baik, karena kita tidak punya teman, tidak memilih sahabat yang baik, tidak masuk pada komunitas generasi Qurani, itu akan menjadi masalah untuk kita. Jadi begitu langkahnya Ananda Aurelia Putri. Dan untuk Ananda Aurelia Putri, saya hadiahkan 1 buku untuk Ananda Aurelia Putri. Buku yang saya tulis ini Panduan Tahsin Tilawah Al-Quran yang terbaru. Mudah-mudahan nanti manfaat. Tapi saya nanti akan tanya Ustaz Ja'far gimana ngasihnya ini, gimana? Saya datang ke Pejompongan atau gimana? Insya Allah, Ustaz. Nanti mungkin lewat saya bisa, Ustaz. Nggak apa-apa, Ustaz. Baik. Di Pejompongan atau di mana, insya Allah saya jemput, Ustaz. Siap. Baik, saya kira itu. Terima kasih. Mohon maaf kurang dan lebihnya kepada semuanya, lebih khusus kepada Ustaz Halim, kemudian Ibu Sari,
dan juga keluarga besar semuanya, Ustadz Zain dan Ustadz Ja'far atas waktunya, atas kesempatannya yang sudah memberi waktu kepada saya untuk bisa bincang-bincang dalam kesempatan ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullah khairan Ustaz. Baik, berakhir sudah sesi tanya jawab kita. Kami ucapkan jazakumullahu ahsanal jaza kepada Al-Ustadz Ahmad An-Nuri secara khusus dan juga kepada para wali santri semua yang alhamdulillah sudah setia menemani kajian parenting kita, mendengarkan, menyimak, dan juga ada yang bertanya sampai pada akhir sesi daripada kajian ini. Sebelum diakhiri, insya Allah akan ada penutup doa, dan sebelum juga pembacaan doa, kami memberikan sedikit informasi. Sebelum nanti acara ditutup, mohon kiranya kepada para wali santri untuk tidak live Zoom dulu, tidak keluar dulu, karena akan ada sesi dokumentasi setelah sesi pembacaan doa. Baik, menuju kepada acara yang berikutnya, yaitu adalah pembacaan doa kepada Al-Ustadz Ahmad Hafi LC untuk bisa memimpin doa. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakash syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut wan najata minan nari wal 'afwa 'inda al hisab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadikas salihin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya adalah sesi dokumentasi. Mohon kepada ayah bunda, bapak ibu, abah umi sekalian untuk mengaktifkan kamera. Silakan bagian dokumentasi. Oke, untuk standby 2 menit ya, ayah bunda ya. Oke, bertahan dengan senyum. Oke. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi senyum, cheese. 1. Sebentar. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Tetap tahan. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Cheese. Oke, terima kasih Ustadz Ja'far.
Baik, demikian acara demi acara sudah kita lewati bersama. Saya selaku moderator mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan dari apa yang sudah saya sampaikan dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi acara kita pada malam hari ini. Saya mohon undur diri dari ruang dengar Bapak Ibu sekalian. Astagfirullah wa lakum wa lisairil muslimin wa muslimin kulli dzambin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinlah Waalaikumsalam khairan katsiran. Jazakumullah khairan Ustaz. Jazakallah khairan. Syukran Ustaz. Jazakallah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.